Sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapak dan Ibu, saya persilahkan kepada Ibu Julianti Kasih SMkom untuk memimpin doa pembuka. Baik, selamat datang Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai acara ini dengan doa. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih kalau kami boleh berkumpul saat ini tentang technical meeting tantangan bebras. Supaya setelah ini kami boleh menjalankan tantangan bebras dengan lebih lancar. Kiranya Tuhan boleh menyertai pertemuan ini dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh mendapatkan hal-hal yang penting, hal-hal apa yang harus kami lakukan, supaya anak-anak yang ikut bebras ini boleh mengikutinya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan ke MC, Ibu Meliana. Silakan. Terima kasih, Ibu Julianti. Selamat sore, selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu Guru Perwakilan Sekolah. Terima kasih Bapak dan Ibu telah berkenan hadir untuk mengikuti acara Technical Meeting Tantangan Bebras 2021. Pertemuan sore ini diselenggarakan oleh Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha. Kami berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi dengan Ketua Bebras Biro yaitu Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub MT, serta didukung oleh tim dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Maranatha, siap sedia untuk mendampingi Bapak dan Ibu sekalian untuk persiapan tantangan Bebras 2021. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung tantangan Bebras 2021 di Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha, yaitu PT Lotus Lingga Pratama, Decoding, Axio Class Program, PT Landmark Eksa Abadi Digital, dan Medion. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, sampai dengan acara technical meeting pada hari ini, Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha telah menerima 1.559 siswa yang terdaftar untuk mengikuti tantangan Bebras 2021. Dari jenjang sekolah dasar ada 13 sekolah, SMP 15 sekolah, SMA 8 sekolah, dan mandiri ada 9 siswa. Kami senang sekali dengan semakin banyaknya siswa yang mengikuti tantangan Bebras. Bagi sekolah yang belum submit data, Bapak Ibu dapat mengirimkannya paling lambat 1 November sebelum pukul 12 siang. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi tertinggi atas antusiasme sekolah dan guru partisipan yang sudah mendaftarkan siswanya. Dan sore hari ini, terima kasih Bapak dan Ibu berkenan hadir dalam acara Technical Meeting Tantangan Bebras. Sebelum sesi presentasi dimulai, mohon izin untuk mendokumentasikan dulu kehadiran kita ya Bapak Ibu. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan mode start pada kamera masing-masing. Saya persilahkan kepada tim dokumentasi untuk memandu sesi foto bersama ini. Baik, terima kasih Bu Meli. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mohon bisa menyalakan kameranya dahulu untuk dokumentasi dari kegiatan kali ini. Baik, di layar saya terdapat 4 slide, jadi mohon bisa bersabar Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai untuk sesi foto untuk yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Oke, slide nomor 3. Baik, dan yang terakhir slide nomor 4. Baik, sudah semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Bu Meli. Silakan Bu Meli. Terima kasih Pak Robi dan tim. Acara selanjutnya adalah sesi presentasi Technical Meeting Tantangan Bebras 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Mewati Ayub MT. Moderator untuk seluruh rangkaian presentasi akan dipimpin oleh Bapak Rizal STMT. Saya persilahkan waktu dan kendali kepada Pak Rizal selaku moderator. Halo, selamat sore semuanya. Untuk awal, mungkin kita akan langsung mulai presentasi dari Ibu Mewati Ayub. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih kesempatannya Pak Rizal.
Saya akan share. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah bisa muncul di layar Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya? Baik. Bu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sore ini berkenan untuk menghadiri technical meeting di tengah kesibukan Bapak Ibu dan juga di akhir pekan ini ya. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal teknis sebetulnya ya, yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru koordinator, yang mohon nanti disampaikan kepada siswa ataupun kepada orang tua pendamping. Ada beberapa, kebetulan kita dapat sponsor tahun ini Bapak Ibu, dan kami berharap nanti ini bisa dibagikan kepada hadiah untuk pemenang ya, sehingga mungkin hadiahnya sedikit lebih baik dari tahun lalu ya. Baik, saya akan masuk langsung. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Meli, saat ini, kondisi saat ini, jumlah peserta adalah sudah 1.559 siswa. Ya, kami berharap ini masih bisa bertambah, karena dari Bebras Indonesia, Ibu Inge, ingin sekali kalau tahun ini Indonesia bisa mencapai 500.000, tapi ya entah ya apakah bisa tercapai atau tidak, tapi itu harapan bersama ya. Nah, ini adalah jadwal tantangan Bebras ya Bapak Ibu, terutama bagi mereka yang belum submit data. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa jadwal ini sudah ditentukan oleh Bebras pusat, jadi bukan kami yang menentukan. Sehingga misalnya ada yang bertanya, Bu, boleh nggak kalau SMP hari Sabtu? Ya, kami bukan mengatakan tidak boleh, tapi inilah jadwal yang disediakan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang lagi, tanggal 9 November hari Selasa, itu adalah untuk si kecil dan siaga. Si kecil kelas 1 sampai 3 SD, siaga kelas 4 sampai kelas 6. Hari Rabu tanggal 10 November itu adalah untuk SMP, penggalang ya. Dan tanggal 11 hari Kamis itu adalah untuk SMA atau penegak. Nah, Bapak Ibu perhatikan juga durasi lomba di sebelah kanan. Ya, jadi kalau si kecil itu hanya 30 menit atau 8 soal. Siaga 40 menit, 12 soal. Kemudian SMP dan SMA 45 menit untuk 15 soal. Nah, Jumat Sabtu hanya akan dipakai untuk yang menemui masalah. Nanti kita akan bahas di akhir, ya. Kemudian ada juga satu kesempatan, yaitu yang disebut dengan coba akun. Nah, coba akun ini bisa dimulai dari hari Senin 8 November. Apa itu coba akun? Coba akun sebetulnya adalah anak itu mencoba dulu masuk ke dalam link tantangan Bebras dengan username dan password yang nanti akan kami kirimkan setelah kami upload datanya. Nah, jadi mohon nanti menggunakan username dan akun yang baru ya. Nah, itu harus dicoba, harus di login. Karena kalau tidak dicoba kadang-kadang tidak bisa masuk, passwordnya salah dan sebagainya ya. Jadi membiasakan mereka, itu adalah yang disebut dengan coba akun. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga, kalau sesi itu apa? Sesi itu berarti jam yang bisa dipilih dalam satu hari. Ya. Jadi misal, hari Selasa itu adalah untuk si kecil atau siaga. Nah, boleh pilih mau pagi 8 sampai 10, 10 sampai 12, 1 sampai 3, atau jam 15.30 sampai 17.30. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan sesi A sampai sesi D. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh, kok 2 jam ya? Tapi itu 30 menit, 40 menit, 45 menit, nggak sampai 1 jam. Kenapa harus 2 jam? Nah, jadi begini Bapak Ibu, kenapa harus 2 jam? Karena kadang-kadang pada waktu mengakses, itu kan suka ada gangguan jaringan ya. Ada gangguan jaringan sehingga terputus. Ya. Sudah masuk login, terputus, harus coba lagi. Nah, oleh karena itu diberikan waktu agak panjang, 2 jam. Demikian pula nanti pada saat siswa sudah sempat menjawab soal, ternyata ada gangguan jaringan,
Nah, itu pun masih bisa dilanjut Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya siswa baru 5 menit terputus. Nah, silahkan masuk lagi, coba lagi karena ada misalnya kalau untuk si kecil ada 30 menit, dia masih punya 25 menit seperti itu. Ya, oleh karena itu diberikan waktu agak panjang, 2 jam. Ya. Nah, mungkin catatan juga Bapak Ibu di dalam sesi ini mohon kalau misalnya ada yang terpaksa terlambat karena satu dan lain hal, paling lambat 1 jam sebelum akhir. Jadi kalau sesi A jam 8 sampai jam 10, paling lambat siswa login itu kalau bisa jam 9, berarti 1 jam sebelum berakhir. Jadi jangan 45 menit mepet gitu ya. Nanti kasihan siswanya, belum selesai menjawab udah habis waktunya. Apa istilahnya nanti dia merasa kecewa begitu ya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk jadwal perhatikan hari, perhatikan jam, kemudian juga mungkin durasinya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk daftar peserta seharusnya kalau misalnya nanti sudah kami upload itu bisa dilihat pada tanggal 6 atau 7 ini adalah linknya ya untuk tantangan bebas. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan akun lomba. Jadi sebelum ke sana saya selalu mengingatkan mohon anak-anak yang akan ikut latihan dulu di latihan bebas IPB atau di Olimpia. Biasakan mereka latihan di situ. Kenapa? Karena kalau di situ kan mereka jadi tahu apa yang harus diklik, jawabnya gimana, lalu mereka lihat waktunya apakah masih ada atau sudah habis dan sebagainya. Nah, nanti pada waktu mereka lomba itu menggunakan link tantangan bebas. Jadi beda dengan latihan. Jadi jangan lupa ya nanti linknya tantangan bebas. Mereka akan pakai akun itu berarti username dan password yang akan kami kirimkan melalui email setelah data pendaftaran kami upload. Seperti itu, ya. Nah, kami akan kirimkan tentunya akun ini dalam satu file Excel. Jadi misalnya dari satu sekolah mendaftar 10 siswa, kami kirim dalam satu file Excel. Mohon pada waktu disampaikan ke siswa, itu jangan satu file Excel disampaikan ya, dipotong-potong lagi gitu Bapak Ibu ya. Mengapa? Jangan sampai siswa itu kalau dikasih satu file, lalu dia salah lihat, dia lihat akun temannya. Nah itu bahaya kalau pada saat lomba dia pakai akun orang lain dan pasti masuk misalnya, temannya nggak bisa masuk gitu. Kasihan nanti temannya nanti kok nggak bisa masuk terus ya aku, ya nggak bisa masuk. Udah dipakai temennya gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu menyampaikan akun lomba, username dan password kepada siswa. Ya, jadi kalau bisa satu akun untuk satu siswa, jangan satu file gitu ya. Kemudian akun ini baru bisa dipakai itu tanggal 8. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang tadi disebut dengan jadwal coba akun sebelum lomba. Nah, sebetulnya coba akun ini bukan coba login saja, Bapak Ibu ya, tapi mereka bisa mencoba soal di situ. Ya, jadi mereka mencoba dengan durasi yang sedikit, memang 20 menit, mereka bisa coba di situ. Jadi mereka bisa mengukur kira-kira aku bisa nggak ya jawab 5 soal itu dalam waktu yang tersedia. Gitu. Nah, untuk si kecil kan memang sedikit 3 soal, nanti semakin ke SMA tentunya semakin banyak soal. Nah, ini adalah link tantangannya. Jadi, ini nanti untuk coba akun dan sekaligus untuk lomba pada saat hari H, jadwal yang tadi. Ya. Nah, ini adalah alur pendaftaran. Kami sudah pernah sampaikan di dalam workshop, tapi saya review kembali. Jadi, siswa ataupun sekolah yang akan memberikan data kepada kami, ya. Kemudian data itu dikirimkan lewat email menggunakan template dan nanti akan kami periksa kelengkapan atau kebenarannya. Kalau sudah betul, kami akan upload ke sistem dan dari sistem kami akan dapatkan akun dan kami akan kirim kembali ke Bapak Ibu melalui email.
Jadi setelah hari ini kami akan coba mengirimkan secara bertahap mereka yang sudah daftar lebih dahulu, dan kami akan selalu komunikasi melalui WAG Biro. Jadi mohon aktif ya membaca WAG Biro. Nah, ini untuk pendaftaran kembali saya review ya, karena istilahnya masih banyak pertanyaan gitu yang masuk ke saya, padahal seingat saya sudah saya share lewat lewat WAG Biro ya. Jadi pendaftarannya melalui file Excel yang dikirim lewat email ya. Template sudah kami sediakan, silakan di-download. Kemudian mohon dikirim ke email dengan subjek tantangan Bebras 2021, nama sekolah disertakan. Lalu memang emailnya ini banyak. Aduh kok banyak sekali emailnya. Nah, jadi Bu Aristia ini yang nanti akan menangani istilahnya mungkin administrasi begitu. Kemudian saya, di sini ada saya, Ibu Maresa dan Ibu Adel. Kami bertiga yang akan bertugas upload data gitu ya. Jadi oleh karena itu dikirim ke semuanya. Nah, untuk batas pendaftaran terakhir, memang 1 November itu hari Senin ya Bapak Ibu ya. Kami mohon kalau bisa dikirim paling lambat jam 12 siang ya. Mengapa? Karena kami harus cek kalau data baru masuk tuh kita cek, kalau masih salah masih ada waktu untuk perbaikan. Nah, kami sendiri oleh oleh Bebras Pusat diberikan waktu terbatas untuk upload ya, ada di sana juga ada deadline-nya. Jadi kalau terlalu mepet nanti kan kami nggak enak juga sama Bapak Ibu ya gitu. Jadi oleh karena itu kami spare waktu ya. Nah, ini adalah sumber-sumber soal untuk bisa Bapak Ibu gunakan dalam latihan. Nah, buku pembahasan memang yang 2019 dan 2020 belum terbit, tapi 2019 Bebras Pusat menjanjikan dalam waktu dekat bisa diterbitkan. Kalau sudah terbit kami akan infokan. Tapi sebetulnya soal-soal 2019 dan 2020 itu ada dan bisa diakses di latihan Bebras ipb.ac.id. Nah, andai kata, aduh Bu, kami bisa akses tapi kami nggak tahu istilahnya kunci jawabannya. Nah, Bapak Ibu boleh sebetulnya bertanya ke dosen pembina yang ada di kelompok. Nanti terakhir saya berikan kelompok. Kira-kira jawaban benarnya tuh apa? Ya, sementara menunggu pembahasan belum ada, gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya bilang mohon setiap guru, terutama untuk anak-anak yang sudah besar ya, SMP, SMA, anak-anak itu diminta registrasi ke situs latihan Bebras, bikin akun sendiri, menggunakan email yang aktif karena nanti informasinya lewat email ya, seperti itu. Nah, ini mohon ini latihan dulu gitu, karena dari pengalaman saya di beberapa tahun mengelola tantangan Bebras, kadang-kadang ada nanti pada saat hari hanya tuh anaknya bingung kenapa nggak pernah latihan di situs yang online gitu. Nah, ya kalau nggak pernah latihan ya kasihan saya jadinya kan, tapi bagaimana gitu ya, kami juga nggak mungkin menjangkau semua ya. Nah, kami butuh bantuan Bapak Ibu guru yang akan mengarahkan mereka dan memastikan setiap anak sudah pernah latihan. Ya, kalau yang SD atau si kecil mungkin dihimbau ke orang tua gitu ya, guru bisa bekerja sama dengan orang tua seperti itu ya. Nah, untuk pelaksanaan tempat itu bisa di sekolah, tentunya kalau sekolah kerjasama, maksud saya harus izin kepala sekolah dan juga tentunya menerapkan prokes yang ketat ya. Silahkan itu kalau mau di sekolah, tentunya juga jumlahnya pasti terbatas. Biasanya memang kampus kami membuka, tapi mohon maaf, kampus kami belum bisa ya Bapak Ibu ya, karena kami pun untuk hybrid saja ini masih dalam proses. Ya, jadi kami belum bisa, mohon maaf sekali, dan bisa juga dilaksanakan di rumah setiap siswa, boleh gitu ya, di rumah boleh. Nah, perangkat yang mohon bisa dipakai itu bisa laptop atau komputer,
bisa smartphone juga bisa, tablet juga bisa. Jadi silahkan. Nah, akun lomba tadi yang saya bilang akan kami kirim lewat email. Satu hal, mohon ya dicatat ya Bapak Ibu guru, mohon siswa tidak mengubah password-nya. Ya, karena waktu itu juga pernah, Ibu nggak bisa masuk loh. Kamu pakai password yang mana? Aku pakai password aku dong, yang udah aku ubah, yang nggak bisa masuk. Harus pakai password yang nanti kami bagikan. Password-nya itu pasti angka ya. Kalau saya tidak salah itu 8 digit, ya 8 angka. Jadi jangan diubah lah password-nya. Itu aja udah, copy paste aja. Ya, jadi biasanya begini Bapak Ibu. Salah satu cara supaya anak itu nggak salah memasukkan password, username dan password yang sudah diberikan kepada mereka copy paste di, kalau saya ke anak-anak biasanya pakai notepad ya, karena notepad itu gampang ya. Pakai notepad, di copy ke sana, nanti pada waktu mereka masuk ke login, mereka copy paste aja dari situ. Itu udah pasti benar, udah pasti nggak salah ketik gitu. Ya, itu untuk mengatasi, karena kalau sudah nggak bisa login itu anak-anak jadi nervous ya, jadi grogi, terus jadi nggak bisa berpikir dengan tenang ya. Nah, itu mohon diperhatikan untuk pelaksanaannya. Kemudian soal, ini juga sudah pernah saya sampaikan, ada 4 macam, multiple choice, matching, short answer, drag and drop. Biasanya drag and drop ini untuk SD ya, untuk SD. Nah, mohon perhatikan untuk yang multiple choice. Multiple choice baik dari SD maupun sampai dengan SMA itu mendapatkan nilai negatif jika jawabannya salah. Tentunya minusnya ini proporsional dengan jumlah jawaban ya. Sebagai gambaran, biasanya kalau ada jawabannya 4 A, B, C, D, minusnya 1/4 biasanya gitu ya. Jadi 25% ya. Nah, itu sebagai gambaran. Nah, jadi tolong yang multiple choice ini jangan apa, kalau istilahnya dulu hitung kancing ya. Pokoknya dijawab aja gitu. Enggak. Karena itu ada nilai negatif kalau sembarangan ya. Nah, itu. Nah, ada beberapa catatan. Waktu buka sesi, jadi maksud saya pada saat anak itu siap ya, misalnya tadi sesi B jam 10. Nah, nanti mereka siap, nanti akan biasanya sih mestinya sih langsung gitu ya, jam 10 itu bisa diakses, kecuali ada satu dan lain hal, kami akan informasikan lewat WAG ya. Kalau misalnya ada penundaan atau bagaimana. Nah, waktu tadi kan misalnya SD 40 menit. Waktu itu dihitung sejak mereka klik attempt. Jadi begitu mereka klik attempt itu timernya sudah jalan. Ya, timernya sudah jalan. Nah, kemudian skor yang nanti akan dicantumkan di dalam sertifikat ditentukan dari kebenaran hasil menjawab. Jadi kalau misalnya dari 10 soal betul menjawab sebanyak 5 soal, ya itu poin yang diberikan. Nah, kemudian apa istilahnya tadi yang saya bilang ya, untuk persiapan mental dan supaya anak nggak grogi pada saat lomba, tolong mereka latihan dulu gitu ya. Sebelum coba akun latihan dulu di latihan bebras. Kemudian pada saat coba akun harus dicoba. Jadi mohon, nah ini juga kadang-kadang tuh apa istilahnya suka terlewat ya. Siswanya nggak sempat coba, aduh jangan sampai lah ya. Tolong coba akunnya dikerjakan, dilakukan ya sebelum mereka lomba. Jadi kalau yang terutama yang SD itu kan lomba tanggal 9. Berarti kalau bisa sih coba akunnya tanggal 8 gitu ya. Jangan tanggal 9-nya. Ya masih bisa sih tanggal 9-nya, tapi kan udah apa ya istilahnya udah mepet ya gitu. Sebaiknya tanggal 8. Kalau ada apa-apa masih apa untuk bertanya dan sebagainya masih leluasa ya, tidak nervous nantinya ya. Nah, kemudian siswa mengerjakan tantangan pada sesi yang sudah dijadwalkan. Jadi kalau pilih sesi A ya sesi A, sesi B sesi B ya. Nah, kemudian tidak bisa diakses di luar waktu sesi. Jadi apa istilahnya tadi yang saya sebut ya, jam 8 sampai jam 10. Kalaupun misalnya siswanya agak telat,
usahakan 1 jam sebelum berakhir. Ya, 1 jam sebelum berakhir. Ya, seperti itu. Kemudian ada beberapa catatan di situ. Nah, kita lihat di dalam catatan itu tidak ada tanya jawab mengenai soal, ya. Jadi kadang-kadang pada waktu lomba, Ibu itu soalnya nggak jelas, ya, dan sebagainya. Paling gini, kalau ada soal nggak jelas, dicatat aja kode berapa, lalu boleh dikirimkan ke kami, tapi nggak ada misalnya nanti ada koreksi soal, nggak ada ya, karena ini online jalan terus, jadi boleh dicatat aja gitu ya. Nah, ada satu hal lagi Bapak Ibu yang berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu pada waktu mereka tantangan itu ada sesi pemanasan. Ya, sesi pemanasan sekitar 20 menit. Mulai tahun ini tidak ada sesi pemanasan. Jadi begitu mereka klik attempt, berarti mereka sudah masuk ke dalam lomba. Sehingga supaya mereka tidak sudah terbiasa, mereka coba akun dulu sebelumnya, ya. Nah, satu hal lagi, mohon pada saat tantangan menyiapkan beberapa cadangan, ya. Jadi kalau misalnya pakai laptop, ya diisi full dulu baterainya, HP juga begitu, pakai tablet juga gitu ya. Jangan sampai kenapa ini itu baterainya habis. Waduh, itu bukan Siti ya Bapak Ibu ya. Computational thinking itu mestinya prepare sebelum berperang gitu ya, sebelum melakukan suatu kita prepare. Jadi tolong ini di prepare. Kalau bisa ada cadangan. Cadangan tuh maksudnya gini Bapak Ibu. Tiba-tiba laptopnya error, ya nggak bisa di restart dan sebagainya, pindah pakai handphone gitu, ya boleh, gitu ya. Selama waktunya masih ada, silakan. Kemudian nah, kadang-kadang ada fitur auto update. Nah, itu tolong dinonaktifkan. Jangan sampai lagi akses auto update-nya tiba-tiba nge-restart laptop dan sebagainya. Nah, yang seperti itu mohon Bapak Ibu guru sampaikan ya kepada siswa, kepada orang tua, supaya kejadian-kejadian itu mestinya tidak ada gitu pada saat lomba, kecuali mati lampu dari PLN, yaitu di luar, kemudian Wi-Fi-nya tiba-tiba terganggu. Nah, itu juga sesuatu yang mungkin istilahnya di luar kendali. Tapi yang bisa kita kendalikan, mohon disiapkan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk guru-guru untuk memeriksa data pendaftaran. Nah, memang email siswa ini sementara belum dipakai, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kami upload, kemudian di dalam email ada kesalahan ketik, kami harus ngecek lagi gitu ya. Nah, jadi kalau bisa mohon bantuan Bapak Ibu guru yang akan submit data itu dicek. Dan nama peserta, tolong ya, jangan sampai nanti udah sertifikatnya dicetak, Bu, ada kesalahan ketik gitu ya. Dari nama siswa, waduh, ya bisa sih dibenerin, cuma kan kalau bisa di awal dicek lebih baik ya. Lalu tadi siswa sudah melakukan latihan, dan siswa sudah menerima user ID dan password, siswa sudah melakukan coba akun, koordinasi dengan dosen pembina ya, nanti kami akan bagi dalam kelompok. Nah, apabila pada hari H ternyata ada peserta yang tidak bisa ikut, mungkin sakit atau ya mungkin sakit lah ya, yang tentunya sakit yang tidak bisa sakit berat, nggak bisa langsung mengakses itu, mohon lapor Bapak Ibu ya, supaya kami juga bisa lapor ke Bebras Pusat gitu ya. Siapa tahu diberi waktu untuk susulan ya. Nah, untuk pengumuman hasil ini biasanya dilakukan nanti. Jadi misalnya lombanya sudah selesai hari Kamis tuh, SMA sudah selesai, semua sudah selesai. Nah, biasanya hari Jumat Sabtu itu masih digunakan untuk membereskan yang tadi ya, yang ada exception. Exception tuh misalnya mati lampu ya dan sebagainya. Nah, nanti setelah itu minggu depannya tentunya bukan hari Seninnya langsung diumumkan ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada check and recheck ya, seperti biasalah. Kalau ada lomba kan pasti jurinya akan rapat dulu dan sebagainya. Jadi mohon menunggu ya, nanti kami akan umumkan kalau sudah bisa diakses. Biasanya diumumkan di Bebras dan kami akan bikin pengumuman sendiri untuk Biro Maranatha. Tentunya kami juga akan memberikan reward kepada peserta yang
meraih nilai yang baik ya. Sertifikat nanti akan dikirimkan dalam bentuk e-sertifikat. Ada dua ya Bapak Ibu, kalau siswanya itu nilainya lebih besar sama dengan 50, nilai itu akan ada di dalam sertifikat, tapi jika nilainya di bawah 50, maka tidak dicantumkan supaya tidak merasa kecil hati ya. Nah, untuk pemenang di biro kami akan memberikan penghargaan kepada mereka yang ada di peringkat 1, 2, 3 dan juga peringkat harapan. Nah, karena ada sponsor, mudah-mudahan tahun ini hadiahnya sedikit lebih baik lah dari tahun lalu ya, Bapak Ibu. Nah, khusus untuk yang pemenang SMA akan ada voucher beasiswa ya. Tentunya voucher beasiswa ini jika mendaftar ke program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha. Nah, ini selanjutnya adalah pendampingan untuk guru atau siswa ya. Jadi gini Bapak Ibu. Pada saat hari H, pada saat lomba itu komunikasi lewat WAG, lewat WhatsApp itu akan kami aktifkan. Jadi jika ada masalah dengan masalah dengan siswa, silahkan Bapak Ibu lapor dulu ke dosen yang kami alokasikan sebagai pendamping. Nanti dosen juga akan koordinasi dengan misalnya dengan kami, dengan saya. Kalau misalnya itu menyangkut harus izin ke pusat, kami juga akan koordinasi ke pusat seperti itu. Jadi memang berjenjang ya komunikasinya seperti itu. Tapi mohon komunikasi ini digunakan, sarana ini digunakan ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah kelompoknya Ibu Adel dan Ibu Rosovin. Ada SD Talenta di sini, Kuntum Cemerlang, SD SMN Mutiara Nusantara, kemudian BPK Penabur Paskal, BPK Kota Baru Parahyangan, dan SDK Plus BPK Cirebon. Jadi silahkan untuk sekolah-sekolah ini akan mengontak ke Ibu Adel atau Ibu Ros ya untuk istilahnya persiapan lomba maupun pada saat hari H ya, pada saat lombanya. Kelompok yang kedua adalah kelompok Pak Catur dan Pak Billy. Ini ada SMAP Singgasana, SMPK Cimahi, SMPK Indramayu, SMPK Kota Baru Parahyangan, SMPK Singgasana, kemudian SMPK Jatibarang, dan SMPK Transpaksa. Ya, ini dengan kelompoknya Pak Catur. Untuk Budoro dan Budiana, ada PKBM Pewaris Bangsa. Kebetulan ada 2 PKBM di sini, juga PKBM Piwulang Becik. Silahkan. SD Pandu, SD Harapan Kasih, SD BPK Banda, dan SDK Penabur Jatibarang. Ini di bawah Budoro dan Budiana. Kemudian untuk kelompoknya Bu Julianti dan Pak Hendra, ada SDK Yahya, SMP Taruna Bakti, SDK Cimahi, SDK Singgasana, dan SDK Penabur Holis. Untuk kelompoknya Ibu Maresa, kebetulan Bu Maresa ini sendiri ya, ada SMPK 1 Penabur, SMP Talenta, SMPK Yahya, SMAK Yahya, SDK Cirebon, SDK Jamblang, dan SMPK Cirebon. Kemudian untuk kelompoknya Bu Meli dan Bu Swatli, ada SD Damian, ada SMP Damian, SDK Indramayu, SDK Cianjur, SD Tasikmalaya, dan Joy Kids Tasikmalaya. Dan ini untuk kelompok saya, ada SDK 6, SDK Trimulya Kebonjati, SMAK 3, Bina Bakti 1, SMA Talenta, Pelita Fajar, SMA Santa Maria 1, SMAK Rehobot, SMAK 2 Penabur, dan SD Impres Benjina. Untuk kelompok Pak Robi dan Pak Sandy, ada SMP Holis, SMP SMA Kuntum Cemerlang, SMP Pelita Fajar, SMPK 4,
SMPK Tasikmalaya, dan SMPK 5 Bandung. Untuk kelompok Pak Toba dan Pak Andreas, ada SMP BPK Banda, SMP Cirebon, SMPK Plus Cirebon, SMAK Plus Cirebon, dan SMAK Penabur Cirebon. Kemudian untuk kelompoknya Bu Yeni dan Pak Rizal, ada SMAK Tasikmalaya, SMAK Cianjur, SMAK 1, Bina Bakti tadi sudah di sana ya, nanti saya revisi ini. SMPK Cianjur, kemudian ada dari Sekolah Mutiara Nusantara, dan SMP Harapan Kasih. Dan terakhir adalah dari kelompok Pak Sulaiman dan Pak Daniel, ada Santa Angela, SMA Santa Angela, SMA Santa Maria 1 Cirebon, SMP Asalam, SMPK Trimulya, SMA Cahaya Bangsa, dan SMP Santa Ursula. Nah, mungkin demikian technical meeting yang bisa kami sampaikan. Tentunya kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Melati untuk presentasinya. Kita akan mulai tanya jawab ya. Saya akan baca dari paling atas dulu. Bentar. Pertanyaan dari Bapak Iwan ya, SDK BPK Penabur, Taman Holis. Bapak Iwan bertanya, apakah materi presentasi akan dibagikan setelah setelah acara ya harusnya? Ya, materi presentasi akan dibagikan di Bitly itu ya, Bitly yang proposal. Kami akan bagikan ya. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Fabianus Kevin dari SMAK 2 BPK Penabur ya. Ya. Apakah setiap sekolah bisa memilih 2 sesi? Misal untuk 5 siswa bakal pilih sesi A, sedangkan 6 siswa pilih sesi B. Boleh, boleh ya. Jadi misalnya gini, misalnya dari sekolah SMAK 2 tadi ada yang sesi A, sesi B, atau bahkan misalnya sesi A, sesi D boleh ya, karena kami tahu bahwa ada sekolah yang mengirimkan, terus terang Bapak Ibu, ada sekolah yang mengirimkan 300 siswa. Ya kalau pada saat yang sama gurunya nggak cukup gitu. Jadi dibagi sesi. Silahkan. Itulah gunanya sesi ya, boleh. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Kurniawan dari SMPK 1 Penabur. Apakah ada kuota peserta untuk setiap satu sesi? Sementara belum ada info itu dari Bebras Pusat gitu. Ya. Jadi silahkan ini dulu aja, silahkan disubmit dulu. Iya, oke. Oke, Bu. Berikutnya lagi pertanyaan dari Bapak Elan ya, dari SDKC. Apakah pembuatan akun di olympia.id harus menggunakan email yang berbeda dari email yang didaftarkan ke tantangan bebras.ipb.ac.id? Nah, untuk yang di tantangan Bebras, tantangan Bebras itu sebetulnya ya ini apa namanya, untuk emailnya tuh belum digunakan 100% Bapak Ibu ya. Jadi itu di-generate, akunnya itu dibuatkan oleh sistem. Ya, jadi tidak ada masalah sebetulnya untuk email ya di tantangan Bebras, karena tantangan Bebras dengan latihan Bebras itu 2 situs yang berbeda. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak masalah. Jadi emailnya boleh sama maksudnya. Siap, Bu. Lanjut. Berikutnya dari ini Ibu Lian ya, dari SD Joy Kids. Kapan panitia akan share akun siswa ke guru koordinator by email? Menanya waktunya, Bu. Kapan panitia akan share akun? Jadi begini, apa namanya Bu, tadi Bu Leli kalau nggak salah ya. Jadi begini Bapak Ibu, kami memang baru kemarin tuh baru sedikit-sedikit gitu ya, uploadnya ya, belum sempat semua. Tapi kemarin juga sebetulnya sudah ada sih sebagian, belum kami share. Kenapa? Kalau kami share, nanti kadang-kadang di biro jadi heboh gitu ya, dan itu jadi miskomunikasi. Jadi kami akan share setelah hari ini, setelah technical meeting. Untuk yang memang sudah kami upload dan sudah berhasil. Jadi upload itu kadang-kadang nggak berhasil karena ada data yang
datanya salah gitu ya. Jadi kalau berhasil dan lancar, kami akan kirim. Ya, jadi mungkin mulai besok, tapi nggak janji ya. Maksudnya gini Bapak Ibu, mulai besok itu kan yang kami ini kan banyak ya. Pokoknya minggu depan itu semua yang perlu akun kami usahakan sudah sampai ke Bapak Ibu. Kecuali yang daftarnya agak lat ya gitu. Jadi kalau yang kemarin sudah daftar ya kami dahulukan yang sudah daftar sebelumnya. Mungkin seperti itu ya, tapi pasti akan kami kirim. Dan kami akan infokan lewat WA. Oke, berikutnya dari Ibu Ana dari SMA Harapan Kasih. Ini kayaknya pertanyaan hampir mungkin buat ke setiap orang sih mungkin ya. Apakah seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan lomba, Bu? Ada, selalu ada. Ya. Jadi setiap siswa pasti dapat sertifikat. Cuma tadi Bu, kalau yang nilainya di bawah 50, karena kan ada sistem minus ya. Kalau di bawah 50 tidak ada nilai di sertifikatnya, tapi ada sertifikat. Ya. Oke. Berikutnya dari Ibu Rista ya, dari SD Impres. Ini pertanyaannya adalah bisa memilih salah satu dari semua sesi, apakah sesi B atau D bisa dipilih juga. Ini kayak pertanyaan mirip sama yang tadi ya. Ibu Rista mungkin bisa jelasin Bu, ini maksudnya pertanyaannya apakah seperti apa Bu? Bisa open mic aja Bu. Ya, Ibu Rista ya. Iya, Ibu Rista. Silakan Bu Rista ya. Halo, Bu Rista. Bu Rista. Atau saya lewat dulu aja, Bu ya? Ya. Ya. Oke, berikutnya dari Bapak jawab ya di SMN. Apakah guru sebagai pengawas atau koordinator akan mendapatkan akun sehingga bisa mencoba-coba situs tantangan dan memahami kalau ada permasalahan teknis yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri oleh siswa, mengingat kita akan melakukan secara online? Nah, untuk tantangan, untuk situs tantangan hanya untuk siswa, karena tadi yang saya bilang. Jadi akun untuk situs tantangan itu akan di-generate sistem setelah data dari Bapak Ibu kami upload. Nah, kalau guru bagaimana? Kalau guru mencobanya di latihan Bebras. Yang di latihan Bebras IPB itu Bapak Ibu guru bisa bikin akun di situ. Jadi coba di situ sama aja ya, jadi sebentar. Untuk yang latihan Bebras, kalau Bapak Ibu coba bikin akun, di situ ada tantangan tahun-tahun sebelumnya. Ya, jadi ada tantangan dari 2020, 2019, dan itu sudah dalam bentuk sudah terkemas, misalnya untuk SMA 45 menit itu sudah terkemas seperti itu. Jadi bisa diuji coba di situ Bapak Ibu sebetulnya. Gitu. Ya, di yang latihan Bebras. Gitu. Yang latihan Bebras. Ya. Oke Bu. Berikutnya dari Ibu Mary nih, Ibu Mary Papua. Ya. Apabila siswa tidak memiliki akun email, Bu, apakah bisa menggunakan email guru pendamping? Boleh. Cuma gini, Bu Mary, emailnya itu harus, emailnya harus satu siswa, satu email. Jadi nggak boleh misalnya kalau guru pendamping kan cuma punya satu email yang sama dipakai oleh dua siswa, nggak boleh. Gitu. Jadi harus unik. Harus satu email, satu siswa, gitu ya. Jadi nggak boleh misalnya emailnya guru dipakai untuk beberapa siswa sekaligus. Nah, itu yang biasanya nanti begitu upload suka ada masalah ya. Jadi harus satu-satu. Gitu. Bisa diakali dengan istilahnya membuatkan ya email-email tambahan ya, terpaksa seperti itu. Ya. Oke, Bu. Lanjut dari Bapak Elan lagi nih, dari SDKC. Apakah ada soal latihan lain untuk si kecil selain yang di Bitly Proposal IT Bebras 2021, Bu? Yang saya share memang untuk soal si kecil. Kemarin. Iya, soal si kecil itu yang sebetulnya itu
tahun lalu ya, tantangan tahun lalu. Saya upload dari, saya copy paste dari latihan Bebras ya, saya copy paste dari latihan Bebras. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu, apakah ada yang lain? Ada, Pak, cuma bahasa Inggris ya. Jadi harus lihat misalnya ke beberapa, nanti saya kasih deh linknya, cuma masih berbahasa Inggris. Yang bahasa Indonesianya masih terbatas ya, masih terbatas. Jadi harus translate ke anak-anak gitu. Nanti saya berikan beberapa link ya untuk si kecil, untuk tambahan. Oke, Bu. Berikutnya dari Ibu Ana lagi ya, SMA Harapan Kasih. Apakah dosen pembimbing sama dengan SD Harapan Kasih? Ini yang tadi ya, yang diumumin. Oh ya, sebentar Bu Ana, sorry Bu Ana, punten. Ya, SMA Harapan Kasih belum saya cantumkan. Nanti saya cantumkan ya Bu. Ya, SMA Harapan Kasih menyatu dengan SD Harapan Kasih. Maaf, belum tercantum. Ya. Oke. Lanjut dari Ibu Retno ya, Semak Penabur Cirebon. Untuk sesi coba akun, apa ada soal yang dikerjakan? Apakah siswa bisa mencoba berkali-kali atau cuma sekali, Bu? Kalau tidak salah itu 3 kali ya. Sebentar, saya cek. Sebentar. Coba akun. Bentar, mohon maaf Bapak Ibu. Saya pastikan dulu ya supaya tidak salah. Atau mungkin Bu Maresa ada ingat nggak? Sebentar. 3 kali kesempatan Ibu, Bapak Ibu. Seingat saya bukannya sekarang udah nggak ada soal ya, Bu? Ada soal, Sa. Oh, tetap ada soal. Ada. Itu di pedomannya ada. 3 kali. 3 kali kesempatan, sorry. Saya lupa mencantumkan, nanti saya tambahkan. 3 kali kesempatan untuk coba akun ya. Ya, ada. Maaf Bu Mewati, maksud saya oke 3 kali kesempatan, tapi sehari itu berarti hanya bisa sekali ya Bu? 3 kali itu dalam, sehari bisa 3 kali. Boleh. 3 berarti kali. besok masih bisa 3 kali lagi. Selama masih bisa 3 kali dibuka itu, kan? Bukan, 3 kali itu adalah apa ya istilahnya? 3 kali itu mau hari ini 3 kali semuanya 3 kali, atau hari ini sekali, besok 2 kali gitu loh Bu. Oh baik Bu, terima kasih. Ya, karena itu setting di Moodle-nya itu biasanya setup-nya itu adalah sekian kali untuk selama periode. Itu pakai Moodle sih. Ya. Oh baik Bu, terima kasih. Oke Bu. Lanjut untuk dari Ibu Juliana, ini sepertinya Ibu Juliana dari Angela ya. Katanya masih belum terdaftar Bu dalam kelompok. Bentar. Untuk yang mendaftar mandiri, ya ada beberapa siswa yang mendaftar mandiri ya. Yang dari Angela itu kan mendaftar mandiri. Untuk yang mendaftar mandiri itu nanti ke saya aja. Nanti saya lupa cantumkan. Karena itu cuma satu sekolah satu anak gitu ya. Jadi yang mendaftar mandiri ada beberapa sekolah dari Angela, ada dari SMP Cahaya Bangsa, ada juga dari SMP apa ya, yang Bu Mela itu juga sama. Nanti akan saya tangani. Ya. Maaf tadi belum tercantum. Ya. Oke, berikutnya Ibu Jesslyn juga harusnya sama sih pertanyaannya mengenai guru koordinator SMP Cahaya Bangsa. Ya, sama itu. Iya, oke. Berikutnya dari Bapak Kurniawan, SMPK 1 BPK Penabur. Apakah selama lomba peserta tidak harus online lewat video conference? Maksud Bapak, sementara tantangan Bebras memang belum dilengkapi dengan ujian yang pakai kamera ya Pak ya. Jadi tidak pakai proktor Pak. Apakah yang dimaksud seperti itu Pak Kur? Halo Pak Kur. Halo Bu. Hey, Ya, saya mau tanya, pada saat lomba berarti anak-anak berarti dilepas begitu aja ya, jadi tanpa pengawasan dari panitia. Sementara ini begitu. Jadi apa namanya yang kami cantumkan di awal tadi ya, kami harapkan bisa mereka belajar untuk punya integritas ya. Ya, baik Bu. Jujur. Nah seperti itu Pak. Sementara karena terus terang ya ini kan lombanya se-Indonesia ya Pak. Gitu. Jadi tidak ya Bebras Indonesia masih belum punya dana untuk mendukung pakai proktor dan sebagainya seperti itu Pak. Ya. Tapi jika ada, satu hal lagi.
jika ada sekolah, misalnya diselenggarakan di sekolah, tentunya dengan PTM, dan ingin ada kunjungan dari salah satu wakil dari kami, silahkan. Jika itu memang ada permintaan dari sekolah, kami upayakan ya, tapi kami juga tidak janji karena sumber dayanya terbatas juga. Ya, jika ada, tapi kalau enggak ya. Seperti itu Pak Kur. Ya, terima kasih Bu Me. Ya. Bu Meati. Ya. Ya. Oke, lanjut untuk ini kelihatannya pertanyaan juga mirip lagi, Bu. Dari Ibu Mela ya, dari Tunas Unggul atau SD Bina Indonesia. Itu yang kalau misalnya peserta mandiri, Bu, kalau misalnya ada pertanyaan atau masalah, itu bisa menghubungi siapa, Bu? Ya, ke saya. Untuk yang mandiri, lewat saya dulu. Sementara lewat saya dulu, ya. Oke, berikutnya ini Ibu Rista nih. Ibu Rista tadi mengetikkan kembali. Oh iya. Katanya di web Pebras ini yang tersedia itu hanya A dan C. Sedangkan menurut Ibu Mewati, katanya ada A, B, C, D. Jadi bisa milih Ya, yang bisa lain, A, B, C, D. Mungkin itu, Bu, pertanyaannya. A, B, C, D, Bu Rista. Bu Rista, ya. Ya, A, B, C, D. Ada 4 kemungkinan. Iya. Ini udah habis sih pertanyaannya. Mungkin Baik. ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin Bapak Ibu, silakan. Atau mau open mic juga boleh. Sebentar saya coba share data ya Bapak Ibu, karena beberapa ada yang masih confused. Sebentar ya, saya minta Silakan, Bu. waktu sebentar. Jadi gini, saya kembali menekankan untuk data. Apakah sudah muncul? Muncul, Bu. Ya. Nah, kalau nama sih mestinya benar ya, nama, kemudian email. Nah, kategori ya Bapak Ibu, kategori ini diisi dengan yang ada di pilihan bawah. Jadi si kecil, siaga, penggalang atau penegak. Ya. Gender itu perempuan atau laki-laki. Kelasnya ini dalam bentuk numeriknya angka Arab ya. Jadi bukan angka Romawi harusnya 1, 2, 3. Nah, kalau ada yang sudah sempat mengirim ke kami dan pakai angka Romawi, ya udahlah nanti kami yang betulin gitu. Tapi kalau yang belum ngirim data, supaya kami bisa cepat nih, karena ini waktunya udah mepet ya. Jadi ini angka Arab, 1, 2, 3, jenjang sekolah sudah jelas ya, SD, SMP, kota jelas, ya kota juga, nama, guru, bahasa. Nah, untuk bahasa, mohon ya, dicermati, karena ada satu sekolah itu ada yang Indonesia, ada yang Inggris separuh-separuh gitu. Jangan sampai salah aja, kan kami nggak tahu ya siswa mana yang Inggris, siswa mana yang Indonesia. Bapak Ibu yang harus mengecek kembali ya, yang campur ya. Dalam satu sekolah itu ada separuh Inggris, separuh Indonesia. Pastikan, jangan sampai nanti salah. Nanti yang misalnya mestinya Indonesia dapat Inggris, kasihan anaknya gitu. Itu di luar kami ya. Jadi kami cuma tolong dicek kembali. Sesi tadi ABCD. Untuk hari ini tadi hanya ada pilihannya berarti Selasa untuk SD, Rabu untuk SMP, dan Kamis untuk SMA. Jadi tidak ada Jumat Sabtu. Sementara emang tidak ada. Itu hanya untuk susulan atau kasus spesial. Nah itu kami ingin tekankan sekali lagi karena supaya nanti sampai dengan 1 November datanya nggak salah-salah gitu. Ya harapan kami udah benar nih datanya supaya kami bisa langsung upload. Satu hal lagi Bapak Ibu, setelah datanya betul, yang merah-merah di bawah ini dihapus aja ya. Ini sengaja kami berikan sebetulnya sebagai panduan gitu ya. Di situ kan ada penjelasan. Tapi kalau semua data sudah masuk, yang merah dihapus karena itu nanti akan dibuang ya. Itu hanya untuk catatan. Nah, mungkin itu yang saya ingin ingatkan sekali lagi. Terima kasih. Oke, Bu. Ini ada lagi pertanyaan saya kelewat sepertinya. Ini yang dari Bapak Anton ya. Bapak Anton dari Penabur Cirebon ya. Nah, itu yang pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan pendaftar mandiri itu yang memakai link Google Form? Bukan. Yang link jadi gini, yang mandiri itu maksudnya siswanya ingin ikutan. Ada siswa ingin ikutan tantangan bebas, sekolahnya nggak mau pusing ya, nggak mau ngurusin gitu. Jadi tapi dia pengen gitu kan, kasihan masa anaknya pengen ikutan sekolah nggak mau ngurus terus kita bilang nggak boleh. Nah untuk yang
seperti itu, kata Bebras Pusat boleh gitu. Boleh dilayani oleh biro. Jadi dari satu sekolah cuma satu orang yang ikut. Kenapa? Ya sekolahnya tadi ya, sekolahnya nggak ngurusin, ya anaknya daftar sendiri gitu. Kadang-kadang lewat orang tua, kalau masih SD, orang tuanya yang daftarkan lewat email. Tapi kalau udah SMP, SMA, biasanya anaknya sendiri daftarkan. Jadi itu yang dimaksud mandiri ya Pak Anton. Mandiri itu maksudnya ya nggak lewat sekolah akhirnya gitu, tapi dia membawa nama sekolah sebetulnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Permisi Pak, saya Anton. Oh, ya. Saya off-cam ya, maaf ya Pak ya. Ya. Iya Pak. Jadi tadi Boleh, itu Pak, silakan, Pak. saya mendapatkan link dari pimpinan, terus saya coba registrasi di situ. Itu memang bukan dari bironya, bukan dari Maranatha ya, tapi dari Ukrida. Nah, Ya. itu yang saya dapatnya itu link G-form begitu, Bu. Nah, apakah bisa mengisi lewat situ atau lewat template juga bisa? Nah, begini, untuk Pak Anton, sebetulnya saya sudah klarifikasi dengan Ukrida ya. Jadi di awal, pada waktu pelatihan Gerakan Pandai, saya sudah klarifikasi dengan Ukrida, mana dari penabur yang ikut Ukrida, mana yang ikut Biro Maranatha. Gitu. Jadi ya saran kami, kalau yang kemarin ikut pelatihan pandainya di Biro Maranatha, kalau bisa sih tantangan Bebrasnya lewat Maranatha. Kalau lewat Maranatha, berarti mengisi template, mengisi file template, file data, mengirimnya lewat email. Kalau yang link G-form itu berarti daftarnya ke Ukrida, gitu ya. Kalau ke Ukrida ya saya nggak tahu ya. Mungkin seperti baik, itu Bu. Pak Ya, Anton. ya, menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang kurang jelas. Kalau mau langsung tanya seperti Pak Anton juga boleh. Halo, selamat sore. Sore. Ya, saya mau tanya, saya dari Anton dari Piwulang Becik. Silakan, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya. saya mau tanya, kalau misalkan untuk yang peserta mandiri tadi, apakah harus membawa nama sekolah? Jadi begini Pak Anton, sebaiknya ada nama sekolahnya tetap. Jadi seperti tadi yang saya bilang, tadi ada yang dari Santa Angela, SMP Santa Angela, dia tetap menuliskan sekolahnya adalah SMP Santa Angela. Gitu. Ya, cuma dia mengurus sendiri gitu ya. Jadi dia bukan gurunya yang mendaftarkan, tapi anaknya sendiri yang mendaftarkan. Nah, itu yang kami sebut mandiri. Tapi tetap nama sekolah masuk ke dalamnya, gitu. Karena bagaimanapun kan dia sekolah di situ. Jadi kalau bisa sih nama sekolah tetap dicantumkan, ya. Sebab kalau yang tidak dicantumkan, akhirnya ada sih Pak yang memang homeschooling, ya kami tulis homeschooling gitu. Tapi kalau memang dia bersekolah ya adalah nama sekolahnya. Gitu Pak Anton. Ya, baik. Terima kasih Bu Mewati. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Bapak Ibu. Udah nih sepertinya, Bu. Udah nggak ada lagi. Ya sudah kalau memang sudah tidak ada. Oke. Kalau gitu terima kasih Bu Mewati untuk presentasi dan sesi tanya jawabnya. Ya. Saya serahkan waktu dan tempatnya ke Bu Meli ya. Silakan Bu Meli. Baik. Terima kasih Pak Rizal, terima kasih Bu Mewati atas presentasinya dan juga untuk seluruh tim Q&A. Terima kasih untuk bantuannya. Bapak Ibu, bagi yang belum submit data dapat mengirimkannya paling lambat 1 November pukul 12 siang. Ditunggu ya Bapak Ibu. Saya mewakili tim Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha menyampaikan permohonan maaf jika selama pertemuan ini berlangsung ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Mari kita semua terus bersemangat melakukan pengabdian kita dalam bidang pendidikan. Jangan ragu untuk menghubungi kami selaku dosen pembina, kami senantiasa siap mendampingi Bapak Ibu. Koordinasi untuk tantangan Bebras akan dilakukan melalui WhatsApp Group
Biro Bebras Universitas Kristen Maranatha. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung tantangan Bebras di Biro Universitas Kristen Maranatha, yaitu PT Lotus Lingga Pratama, Decoding, Axio Class Program, PT Landmark Eksa Abadi Digital, dan PT Medion. Bapak dan Ibu, untuk kehadiran Bapak dan Ibu dalam pertemuan ini, saya sudah share link di chat Zoom meeting ini. Mohon Bapak Ibu dapat mengisi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi silakan, ada linknya di chat Zoom. Kemudian tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini, Bapak Ibu. Akhir kata, saya senang dengan konsep yang sangat populer dari Ki Hajar Dewantara, pedoman bagi seorang guru, Patrapti Loka. Ingarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan dari belakang memberikan dukungan. Sebagai penutup, mari kita bersatu dalam doa. Saya persilakan kepada Bapak Andreas Wijaya untuk memimpin doa penutup. Pak Andreas, apakah? Baik, ya. Ya, Bu Meli, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semua. Setelah kita tadi melakukan technical meeting, baiklah kita tutup acara ini dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, Bapak Ibu bisa berdoa dalam iman dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan dalam technical meeting ini yang telah dibawakan oleh narasumber kami, Ibu Dr. Melwati Ayub, sehingga kami dapat lebih siap untuk mempersiapkan siswa-siswi kami untuk mengikuti tantangan Bebras yang nanti akan dilaksanakan pada November nanti. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau pimpin kami semua, supaya anak-anak kami juga, siswa-siswa kami juga bisa menjadi siap dalam melakukan tantangan Bebras, dan mereka juga bisa menjadi penerus bangsa ini. Terima kasih, mau kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Engkau, supaya nanti tantangan Bebras juga dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Ibu. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi dalam kegiatan Bebras Biro Universitas Kristen Maranatha. Tetap semangat dan sehat selalu untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.